Menyambut masa tatanan normal baru, perusahaan angkutan ojek online mempersiapkan berbagai fasilitas pendukung protokol kesehatan. Ada yang menarik perhatian warganet dari penampilan Wali Kota Solo FX Hadi Rudiatmo. Masker yang dikenakan cukup unik, yakni berkumis persis wajah aslinya. Peti jenazah George Floyd diangkut dengan kereta kuda menuju peristirahatan terakhir. Ya, selain 3 informasi pilihan utama tadi, kami juga akan hadirkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda selama 1 jam ke depan. Bersama saya Fani Maniar, Anda menyaksikan CNN Indonesia News Update. Kita ke informasi pertama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi resmi menghapus ketentuan kapasitas maksimal 50% pada kendaraan pribadi maupun kendaraan umum dalam Perhub nomor 41 tahun 2020. Meski telah dilonggarkan kapasitasnya, suasana di Terminal 2 keberangkatan domestik Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Rabu siang ini terlihat kondusif. Tidak ada penumpukan penumpang yang signifikan. Seluruh maskapai yang beroperasi di Bandara Soekarno-Hatta kini menerapkan maksimal jumlah penumpang sebanyak 70% dari kapasitas pesawat. Pada Rabu 10 Juni 2020, hanya ada sekitar 9.000 penumpang dari jumlah penerbangan yang ada di kisaran 150 sampai dengan 200 penerbangan perharinya di Bandara Soekarno-Hatta, Banten. Sementara checkpoint di Soekarno-Hatta juga dilonggarkan, yang semula terdapat 4 checkpoint, kini hanya ada 2 checkpoint, yakni verifikasi dokumen persyaratan oleh maskapai dan pemeriksaan dokumen kesehatan oleh pihak kantor kesehatan pelabuhan. Memang terjadi sedikit terjadi peningkatan ya, namun tidak signifikan gitu ya. Untuk rencana penerbangan hari ini aja kurang lebih ada 9.000 ya. Sepertinya pada waktu kemarin, pada waktu berlakunya SC nomor 4 dan SC nomor 5 itu kurang lebih hanya 5.000 ya. Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengeluarkan aturan baru sebagai persiapan tatanan baru di tengah pandemi virus corona. Dalam Permen Hub nomor 41 tahun 2020 ini, kapasitas penumpang dinaikkan menjadi 70% dari total jumlah kursi dengan jenis pesawat tertentu. Penumpang internasional wajib melakukan tes PCR. Untuk penerbangan domestik dengan jangka waktu 7 hari, penumpang wajib melakukan tes PCR. Sementara untuk jangka waktu bepergian 3 hari, penumpang wajib melakukan rapid test. Dari luar negeri, memang kita mewajibkan para penumpang itu melakukan tes PCR. Ya, kalau tidak dilakukan dari negara asal, tentu di Indonesia dilakukan PCR. Tapi kalau di Indonesia memang ada protokol yang tersendiri yang ditetapkan oleh gugus tugas. Menhub juga menekankan penumpang, operator, dan bandara untuk mengutamakan protokol kesehatan demi menghindari penyebaran COVID-19 seperti penggunaan masker, jaga jarak atau social distancing, dan mencuci tangan. Jika operator transportasi lalai atau tidak dapat mengikuti peraturan kesehatan yang sudah diterapkan, sanksi tersebut adalah peringatan tertulis, pencabutan izin, atau denda. Tim Liputan, CNN Indonesia. Sementara itu, aktifnya kembali operasional ojek online di Jakarta mewajibkan penyedia jasa transportasi online menerapkan protokol kesehatan bagi pengemudi dan juga penumpang ojek online. Hal ini dilakukan agar aktifnya kembali jasa ojek online tidak menjadi masalah baru dalam penyebaran virus corona selama fase PSBB transisi DKI Jakarta. Bersamaan dengan aktifnya kembali operasional ojek online di DKI Jakarta, Grab Indonesia memberikan sejumlah pelatihan protokol kesehatan kepada para pengemudi dalam mempersiapkan diri memasuki fase new normal. Pada pelatihan ini, para pengemudi disosialisasikan tentang kebijakan baru yang diterapkan pada fase new normal ini. Salah satunya di mana para pengemudi dapat menolak penumpang yang tidak menggunakan masker ataupun dalam kondisi fisik yang kurang sehat, begitu juga sebaliknya. Tak hanya itu, para pengemudi juga dibekali alat pelindung diri berupa partisi berbahan plastik yang wajib digunakan selama berkendara untuk membatasi kontak fisik antara pengemudi dengan penumpang serta membatasi kecepatan berkendara. Seluruh alat pelindung diri ini akan diberikan secara berkala dan gratis selama pandemi COVID-19 masih berlangsung. Itu continuous atau berkala karena kit-kit seperti hand sanitizer, disinfektasi dan masker itu 2 minggu sekali. Kemudian untuk Grab
proteknya sendiri itu setiap minggu harus dibersihkan, dicuci dan sebagainya. Nah, kita akan periksa juga kalau misalnya ada kerusakan dan sebagainya harus diganti juga gitu. Para pengemudi memastikan bahwa mereka akan menerapkan protokol kesehatan yang baru walaupun tidak terbiasa. Merasakan baik dalam hal ini karena menjaga kesehatan bersama antara driver dan penumpang. Partisi emang biasanya kita nggak pernah pakai, ya kita biasakan untuk kesehatan ini saya rasa baik untuk semuanya. Grab adalah satu dari 2 pemain utama ojek online. Setelah memastikan diri dalam kondisi kesehatan yang sehat, kita diwajibkan juga untuk membawa helm pribadi dan juga masker yang wajib digunakan selama berkendara. Halo Pak, dengan Pak Haikal ya? Iya. Oke Pak, apa saja yang harus digunakan Pak? Iya, untuk menjaga kesehatan bersama Bang. Oke, sanitizer Bang. Oke. Kita diwajibkan untuk menggunakan hand sanitizer sebelum berangkat. Dan juga pelindung kepala sebelum kita melakukan pengemudian. Ausirion Dolu, Windrianti Hawadis, Jakarta. Ayo Pak, jalan Pak. Ya, perusahaan angkutan daring Gojek resmi melakukan uji coba pemakaian sekat pelindung pada armada GoRide. Sekitar 15.000 sekat disiapkan oleh Gojek untuk armada sepeda motor mereka selama masa uji coba ini. Gojek meresmikan uji coba pemakaian sekat pelindung untuk armada sepeda motor ojek online di salah satu posko aman Gojek tepat di seberang stasiun KRL Sudirman Rabu pagi. Sekat pelindung ini merupakan salah satu protokol yang ditetapkan menyambut tatanan normal baru yang segera berlaku. Sebelumnya, sekat pelindung ini sudah dipasang di armada-armada kendaraan roda 4. Dalam tahap uji coba ini, pihak Gojek masih akan melakukan konsultasi dengan berbagai pihak sebelum menetapkannya secara permanen. Untuk memastikan bahwa aerodinamisnya itu tidak terganggu, Mbak. Karena jangan sampai sekat kemudian mengorbankan unsur keamanan. Contohnya kalau misalnya belok atau apa menjadi berat gitu, pengemudinya kasihan. Kemudian juga jangan sampai itu dengan ini kan sama seperti kalau mereka membawa box untuk gosen. Jadi beratnya kami juga sangat perhatikan. Sementara itu, jelang dibukanya kembali Taman Wisata Candi Borobudur dilakukan simulasi new normal di kawasan Candi Buddha terbesar di dunia tersebut. Selengkapnya sesaat lagi.